Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Patrick, saya beragama Kristen. Saya Mida Musril, beragama Islam, alhamdulillah juga. Ya, saya Enggertia Suntari. Alhamdulillah, insya Allah selalu Islam. Agama menurut saya itu merupakan sebuah sistem kepercayaan ke suatu sistem kepercayaan kepribadian, suatu manusia kepada Tuhan. Dari aku, agama itu menurutku adalah landasan untuk kita hidup gitu. Jadi dalam hidup kan kita pasti punya aturan, walaupun kita orangnya yang emang sukanya break the rules gitu kan, tapi kita harus tetap punya pedoman, yaitu agama yang kita pegang gitu. Jadi dalam agama itu kan biasanya ada aturan-aturan tertentu gitu kan, ada agama ini yang melarang ini, agama ini yang memperbolehkan ini gitu. Jadi agama itu adalah landasan untuk tingkat. Mungkin saya berbuat baik Ya. berbuat baik. Semua ajaran agama manapun mengajarkan untuk umat itu melakukan kebaikan. Iya. Mungkin kalau mungkin musiknya itu ya, setelah saya mengenal agama ini yang dulunya banyak lika-liku, mungkin setelah saya betul-betul mendalami agama ini, banyak perubahan yang terjadi di hidup saya. Mungkin salah satu itu mungkin baik dari kesehatan saya, finansial, dan mungkin juga teman-teman maupun lingkungan di sekitar saya, baik keluarga juga gitu. Oh, jadi itu mempengaruhi sekali ya kak ya? Mempengaruhi sekali. Oke, bagus ya kak berarti ya. Gitu. Jadi lebih positif lagi lah gitu. Oh iya, oke. Agama dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cara ketika kita melakukan apa-apa yang kita lakukan sebagai manusia, dari situ kita pakai pedoman agama sebagai pedoman penerapannya dalam sehari-hari gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sebisa mungkin kita pakai landasan dari yang diberikan oleh agama itu sendiri. Kalau dari kak Amiga sendiri gimana? Agama itu apa ya? Sama kayak Enggar aja, agama itu adalah aturan. Jadi kita ini manusia itu sebenarnya seorang hamba, ya kan? Hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Nah, jadi seorang hamba ini pasti dalam kehidupannya kan ada aturan. Aturan itu ada dari Tuhan. Kami ya Allah, ya kan? Nah, untuk cara pengaplikasiannya itu ke dalam kehidupan sehari-hari yang setiap apapun aktivitas yang kita lakukan itu selalu didasarkan kepada agama. Nah, kalau di Islam sumber aturan itu tadi kan Al-Quran dan hadis. Berarti segala setiap kegiatan maupun makan ini segala macam ya berlandaskan di Al-Quran dan hadis gitu. Menurut sunnah Nabi atau hukum Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Kayak mungkin supaya, karena balik kayak pertanyaan tadi ya, supaya tadi manusia itu mempunyai suatu sistem yang teratur. Jadi manusia juga mempunyai suatu patokan antara melakukan yang baik seperti ajaran agama tersebut seperti apa, dan mana tidak boleh dibuat sesuai dengan ajaran agama tersebut. Ya, manusia itu tadi kakak bilang, manusia itu kan seorang hamba. Kalau di Islam dibilang manusia itu diciptakan untuk beribadah. Nah, berarti ada aturan di situ ya kan? Ya Rasulullah memang dalam kehidupan sehari-hari ini agama itu masih berlipat. Ada akhlak dalam hidupnya, ada landasan, ada pijakan. Jadi hidupnya itu keamuran dua macam. Aku ini hidup untuk apa ya? Aku hidup untuk enggak ya. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah, ya ibadah itu tadi ya karena aturan itu tadi. Dari aku apa ya? Karena kita hidup kan perlu aturan. Sama kayak yang di pertanyaan tadi yang pertama, ketika kita hidup, kita perlu aturan yang membatasi apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin, dan agama punya peran di dalam itu. Ya, banyak lah pasti. Salah satunya ya ini nih. Gitu. Kerudung, menutup aurat. Itu merupakan dalam ini kan aturan. Pengaruhnya pengaruh dari agama itu lebih teratur, hidup jadi lebih tertata, lebih apa lagi ya rasanya lebih tentram
mau diaman gak damai, karena kan kita tahu ujung kehidupan itu mana gitu. Sebenarnya beragama itu sih intinya, ujung kehidupan itu gimana, jadi kita tahu kan kita sih benar kemarin itu dari aku ngelihat dari negara-negara yang plural ya, yang emang nggak nerapin agama untuk kehidupan mereka, ya kita bisa lihat sendiri kan gimana mereka akhirnya menghalalkan seks bebas, kan, menghalalkan liberal perjudian yang sebenarnya itu merugikan kita sendiri sebagai manusia. Itu pengaruh agama dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu ya kalau di agama lain hal-hal kayak tadi itu kira-kira dilarang atau nggak. Itu dilarang nggak ada, pasti dilarang karena itu apa yang dilarang agama itu biasanya hal-hal yang memang merugikan kita sendiri sebagai manusia. Lagi kita yang pernah lagi tadi. Oh iya. Mungkin dari segi finansial mungkin saya lebih berkecukupan. Untuk yang sekarang sebelum mengenal Tuhan mungkin masih Mengenal Tuhan, apa ya? Berarti berkat lah yang kakak dapetin ya. Iya. Kemudian dari kita seringnya Kesehatan. ya kesehatan. Gitu. Jadi pun kita dari setiap cobaan yang ada pun kita jadi lebih kuat kalau kita mengenal Tuhan gitu. Oh. Jadi kita harus semakin lebih dikuatkan lah. Mau tuh hidup up and down, pokoknya yang penting ada campur tangan Tuhan lah, Ya, bukan ya? Tuhan gitu. Ya, tempat untuk mengadu ketika kita ini emang kayaknya klise gitu kan, tapi ketika kita dalam masalah misalnya kita tahu kemana kita harus nanya, mana kita harus curhat, mana kita harus melakukan keresahan. agama itu cuma hanya sebatas yang kalau ketika kita lagi ada masalah Itu salah satu manfaatnya kan. Kalau ke kehidupan sehari-hari ya tadi kita punya aturan, kita punya pegangan yang kita pakai untuk hidup ini gitu. Kita harus gimana itu kita ke agama gitu kalau bisa. Walaupun ya mungkin beberapa kali kita dulu pada mulai mungkin saya sebelum mengenal Tuhan ini mungkin masih menerka, saya masih datang mungkin beribadah itu ya sebulan dalam sebulan itu mungkin sekali, Berarti sekedar lah ya. sekedar aja, dan itu pada saat duka aja. Nah untuk sekarang ini setelah saya mengenal mungkin lebih dalam ya, saya juga selalu berusaha untuk menjadikan ibadah tersebut menjadi rutin, Jadi ya, prioritas. jadi prioritas. Mau sesibuk apapun itu, Sesibuk apapun tetap saya maksimalkan dan saya usahakan untuk tetap ikut beribadah rutin. Nah salah satunya kan untuk sebagai umat Kristen saya rutin itu di hari Minggu. Nah di luar dari itu pun biasanya pun saya wajibkan diri saya itu satu minggu itu minimal saya sekali ikut ibadah. Nah di luar dari hari Minggu biasanya saya ada ibadah lain lagi oh iya kak, di hari Kamis malam biasanya. Nah itu ibadahnya mungkin dia lebih dalam ruang lingkup itu yang kecil lah gitu, oh kekeluargaan. gitu, fellowship. Jadi kalau bisa mungkin dibantu connect group Oh, gitu. agama itu bukan cuma untuk pelarian, enggak, sebenarnya nggak pelarian sih bahasanya. Berarti ibaratnya gini, bahagia, suka maupun duka, ilahnya tetap ke agama. Kita bahagia, kita bersyukur ya, bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya segipun, ya pada Tuhan juga mengadunya kemana lagi. Nah, namanya dia menciptakan kita. Ya jadi kurang lebih menurut kakak ya yang poin ketiga, sebagai spirit yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karena ibadah nggak harus melulu itu di gereja. dimanapun Sebenarnya bisa ibadah ya. dimanapun berarti? bisa. Oh. Di rumah pun sebenarnya bisa. Cuma kan dengan kita berkumpul dengan orang-orang banyak kan mungkin kita bisa mendengar kesaksian yang berbeda gitu. Sekalian sharing gitu. Iya berarti, sharing betul. Cuma jadi pelarian dan segala macam itu kan nggak boleh juga. Pas ada masalah ya larinya ke agama, pas udah lagi bahagia Iya sih, enggak. kadang ada juga orang kayak gitu sampai ya aku kadang nggak usah ada masalah terus balik ke agama. baru terasa ya. Iya, tapi kalau misalnya pas lagi udah nggak ada masalah gitu kan, misalnya kayak dapet Ya, kabar lupa di- bahagia atau apa gitu, lupa di nggak ada bilang kayak makasih Tuhan itu nggak ada. Tapi itulah yang terjadi karena masalah-masalah tadi, makanya kita ingat Tuhan ya. Iya. Kayak kemarin ya lebih ya. Tapi alangkah lebih baiknya ya maupun lagi senang atau lagi susah pun ya tetap harus ingat Tuhan. Kita harus ingat apa yang udah kita dapetin yang bikin kita bahagia itu pasti datang dari Tuhan, enggak melulu karena diri kita sendiri, bukan melulu sih, jadi memang itu datang dari Tuhan gitu. Berarti kalau misalnya sedih juga itu datangnya dari Tuhan. Iya, enggak, mungkin salah satunya bisa, tapi kan enggak menutup kemungkinan yang kesedihan yang kita dapetin itu karena kita juga lalai. Apa yang udah
kita lakuin bisa jadi itu karena kesalahan kita juga. apa yang udah kita lakuin akan ada timbal baliknya. Kalau dari kakak sendiri, menurut kakak itu agama spiritual atau gimana? Kalau menurut aku spiritual, karena agama itu pada akhirnya menjadi tujuan akhir untuk hidup ini gitu kan. Kalau kita nggak punya, kalau kita hidup, kalau aku hidup tanpa agama, tanpa spirit beragama, mungkin aku nggak tahu tujuanku nanti itu mau gimana akhir nanti. Mungkin aku bakal ngelakuin semua sesuatunya gitu kan. Jadi emang kalau dari aku, agama itu adalah spirit, karena kita punya tujuan, kita punya motivasi untuk setelah hidup ini kita bakal hidup gimana. Kita semua dapatnya dari agama. Banyak sih, maksudnya mereka Tergantung sih nah. Tergantung nggak manusia semua kita orang lihat sih sebenarnya. Tergantung manusia yang dilihat. Berarti kalau misalnya ada kejahatan yang dilakukan itu berdasarkan pengaruh dari agama mereka atau dari mereka pribadi? dari mereka pribadi. Karena agama ngajarin untuk kejahatan. Ibaratnya Intinya kan- gitu. Kalau gini ya, terorisme. Islam, semua Islam. Nah, Ya, itu gimana? di Islam itu kan nggak ngajarin untuk hal-hal yang kayak gitu. Itu mungkin itulah tadi ada disusupin pemikiran yang bikin mereka jadi berpikir ekstrim bahwa yang di luar agama Islam itu tuh salah, padahal enggak. Islam nggak ngajarin hal kayak gitu. Yang mau komentar tentang orang lain ya terhadap agama, karena kadang ada orang juga yang mungkin dia rajin ibadah tapi dalam pengimplementasian kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai dengan yang diajarkan. Karena ada orang nih rajin ibadah tapi dia masih juga melakukan kejahatan duniawi. Oh, itu paginya ibadah, malamnya dia Cipiri perempuan. party. Nah, ya kan, ada yang seperti itu. Nah, ada orang, nah dia itu hidupnya tuh slow aja gitu. Nah, hidup segan mati tak mau. Nah, tapi ya dia pun juga nggak mempunyai sesuatu apa. Kan kepercayaan itu juga nggak ada yang nggak kuat juga gitu. Makanya sebenarnya di sini tuh ya kembali ke orang masing-masing sih. Pada intinya itu kan agama tuh mengajarkan hal-hal yang baik, nah, dan itu ada juga hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Nah, itu kembali ke pribadi orang masing-masing. Kalau di Islam, yang kaidah cuma ini sih, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi walaupun ya termasuk Islam sendiri, itu lebih ke orang Islam ya. Kan Islam agamanya belum tentu dia Islam, paham? Tapi KTP doang. Ah, Tidak jadi ya kan itu lah tadi intinya beragama itu nggak ada paksaan. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu, oh ini harus diperangin ini. So kan tuh nggak sama aja. Tapi dia bukan Islam gitu. Nah, kita nggak tahu ya dia Islam apa enggak. Mungkin Islam, tapi ajarannya mungkin ada yang lain berbeda.